Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Hepinasari, SSITMKes. Saya merupakan dosen tetap di Stikes YLPP Cirebon sejak tahun 2008. Alhamdulillah, di tahun 2015, saya telah lulus menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Diponegoro Semarang pada Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi kesehatan ibu dan anak. Adapun mata kuliah yang saya ampuh di Stikes YLPP Cirebon diantaranya 1. Komunikasi dalam praktek kebidanan, yang kedua keterampilan klinik praktek kebidanan. Saat ini, mata kuliah yang saya ampuh pada pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2002-2023 pada semester 1 yaitu mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan dengan beban 2 SKS. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip hubungan antar manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai komunikasi efektif dalam memberikan layanan kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar konseling dalam praktek asuhan kebidanan. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai strategi membantu klien dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan komunikasi dalam layanan kebidanan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan komunikasi dengan berkolaborasi dalam layanan kebidanan. Materi pembelajaran pada mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan diantaranya 1. Konsep dasar komunikasi. Yang 2. Komunikasi terapeutik. 3. Hubungan antar manusia. Yang keempat, komunikasi efektif dalam layanan kebidanan. Yang kelima, ada strategi membantu klien dalam pengambilan keputusan. 6. Keterampilan observasi dan membina hubungan baik. Yang ketujuh, komunikasi kepada macam-macam klien. Dan yang terakhir, komunikasi discharge planning. Untuk materi konsep dasar komunikasi, ada beberapa sub pokok bahasan yang dipelajari, antara lain ada definisi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, jenis-jenis komunikasi, komponen komunikasi, model-model komunikasi, kemudian faktor yang mempengaruhi komunikasi, dan bentuk-bentuk komunikasi. Di mana bentuk-bentuk komunikasi diantaranya ada komunikasi massa, komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, dan komunikasi kelompok. Sistem pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampuh yaitu tatap muka atau ceramah tanya jawab, kemudian ada praktikum, kemudian ada diskusi kelompok atau small group discussion. Adapun penilaian pada mata kuliah yang saya ampuh yaitu evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester dengan proporsi bobot penugasan sebesar 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 45%. Berikut ini adalah video pembelajaran tatap muka di kelas dengan mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas, berikut saya tampilkan RPS mata kuliah komunikasi. Dalam praktek kebidanan tahun ajaran tahun 2023 sampai tahun 2024. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan. Siang hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam praktek kebidanan. Ya, jadi jenis komunikasi itu kan ada dua, ada verbal,
ada non verbal. Kalau verbal yang bagaimana? Secara langsung nih, kita lagi komunikasi verbal nih, tatap muka langsung ya, itu. Nah, ternyata ya, betul, komunikasi verbal itu komunikasi lisan nih, ngomong langsung di depan orangnya ya, yang akan kita yang lagi diajak ngobrol ya. Jadi komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata, kayak sekarang ini presentasi, saya mengajar secara langsung. Kalau kuliah online, verbal atau non verbal? Verbal, sama, hanya beda media saja ya, kan sama nih tatap muka, walaupun ya terkadang mahasiswanya kameranya nggak on nih ya, saya kayak ngomong sendirian ya, tapi itu tatap muka itu berbagi pemikirannya dalam bentuk kata-kata, kita tuh ngomong ya, menjelaskan. Dan biasanya kalau pada komunikasi verbal ya, kita nada pada saat ngomong tuh keras ya, tidak bisik-bisik ya, intonasinya keras ya, nggak bisik-bisik ya. Karena apa ya, di sini supaya yang lagi kita ajak ngomong tuh tahu, paham. Kalau kita ngomongnya bisik-bisik, mohon maaf, yang mau mendengarkan kurang pendengarannya ya, nanti salah informasi. Kita memberikan KIE nih, kita menginformasikan hasil pemeriksaan, itu kan menginformasikan secara komunikasi secara verbal ya. Jadi harus jelas ya, supaya pasien tahu hasil pemeriksaan kita ya, itu oh seperti ini kayak gitu ya. Jadi dalam penyampaiannya pembicara harus menggunakan suara yang keras. Bukan keras karena marah, tapi tegas ya. Kemudian isi atau konten informasi lu yang adanya apa? Kita lakukan feedback. Ya enggak? Perlu kalau kita habis ngobrol, kita memberikan KIE ya, kita berikan feedback ya, sampai sejauh mana pemahaman ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Sama seperti itu tadi ya, setelah mengajar ya, saya menyampaikan, paham enggak apa yang sudah saya jelaskan ya, sejauh mana pemahaman ya apa yang sudah saya jelaskan materinya, seperti itu ya. Jadi ada feedback dari mahasiswa, feedback dari pasien ya, supaya ya pasien itu, oh ternyata yang disampaikan itu nggak sesuai dengan penerimaan saya, maksudnya Bu Bidan A, ternyata yang diterima sama pasien B ya, maka perlu adanya feedback. Dan A, soalnya Bu Bidan A diem-diem aja ya, nggak mau komunikasi. Kenapa ya? Nanti pada saat kita di pelayanan, akademik memang penting ya, tapi komunikasi itu jauh lebih penting ya, karena Bu Bidan di mana apalagi di desa itu harus banyak ngomong ya, banyak berkomunikasi pada pasien, pada masyarakat ya, sehingga pasien kita akan banyak ya. Berbeda sama pasti kita milih kan, itu Bu Bidannya diem ya, kita senang sama Bu Bidan yang cerewet ya, yang cerewetnya itu memberikan informasi-informasi yang jelas, seperti itu ya. Kenapa kok perlu kita belajar komunikasi ya, karena memang bidan itu harus banyak ngomong, harus pinter ngomong ya. Tuh ya, kenapa kok ada materi komunikasi pada kebidanan? Karena apa, kita tuh banyak kayak istilahnya kayak bakul berambang ya, enggak banyak ngomong loh. Bu Bidan itu harus banyak ngomong ya. Kalau
Bu bidan diam, kasihan pasiennya. Bu, saya ini sakit punggungnya itu karena apa ya? Jadi kenapa kok Bu bidan itu rewel? Bukannya rewel ya, karena kita harus banyak memberikan informasi kepada pasien supaya apa? Pasien itu merasa, oh, Bu bidannya itu memperhatikan saya ya. Karena apa? Kalau bu bidannya diem, padahal itu bu bidannya banyak stres, kan seperti itu ya. Itu jadi ada komunikasi secara verbal dan komunikasi non verbal ya. Jadi kalau komunikasi non verbal itu memang banyak kita lakukan kepada kayak teman sejawat, teman apa namanya, bukan dengan pasien ya, atau dengan keluarga juga kita bisa, tidak dengan pasien langsung ya, seperti itu. Jadi kayak misalkan ya, pasiennya nih di satu ruangan ya, di ruang VK, ada yang satu udah lagi melahirkan, yang satu lagi ngereng-ngereng ya, kita bisa menyampaikan komunikasi non verbal ya, nah, kayak gitu ya. Jangan cuma diem aja ya, seperti itu sebenarnya bentuk empati kita kepada pasien. Tidak harus dengan ungkapan ya, tapi cukup dengan gerak tubuh ya, gestur tubuh itu juga boleh ya. Ini sangat penting untuk mengkomunikasikan informasi yang rumit ya, statistik ya, seperti statistik, data-data yang penting lainnya yang tidak mudah disampaikan melalui pidato atau dialog ya. Jadi kita bisa apa namanya, untuk persalinan ya, perjalanan persalinan dari kala berapa? Kala 1 sampai kala 4 itu menggunakan lembar partograf. Jadi dari tabel-tabel itu nanti kita bisa membaca nih, nggak perlu kita menulis askep. Kalau askep banyak sekali kan. Nah, askep itu dasarnya dari apa? Partograf, perkembangan persalinan ya. Jadi untuk mengetahui ya perjalanan persalinan kita cukup satu lembar partograf ya. Ini ya, jadi lebih mudah pada saat, karena yang namanya proses persalinan itu kan kalau di pelayanan nggak cuma satu pasien, bisa sekaligus ada 3 pasien ya. Gerakan tubuh ya, gerakan tubuh nih ya, language, body language, bahasa tubuh. Contohnya apa ya dalam kebidanan ya? Body language ya. Jadi pakai gesture ya, gerak tubuh ya, ekspresi ya. Kemudian di mana si pengirim informasi ini tidak menggunakan kata-kata ya dalam menyampaikan sesuatu yang diinginkannya, namun dengan menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah ya dalam memberikan informasi. Contohnya dalam kebidanan apa? Contohnya apa kira-kira? Oke ya, nih bahasa tubuh ya, bahasa tubuh atau gerak tubuh tersebut terjadi secara tidak sengaja, contohnya seperti berkeringat atau ketakutan atau pipinya merah saat merasa malu. Nah di sini pada saat kita melakukan pemeriksaan nih, kita melakukan pemeriksaan dalam ya, sama dengan bidan ya, kita melakukan pemeriksaan dalam. Oh ternyata pembukaannya kita melakukan pemeriksaan dalam ada kegawat daruratan ya. Kita tidak langsung memberikan informasi pada saat itu supaya apa? Menjaga psikologi ibu
ya enggak, supaya enggak langsung stres, enggak langsung takut ya. Jadi kita menyampaikan ke teman kita ya menggunakan bahasa tubuh ya. Kemudian ya kita komunikasikan dengan teman kita, baru kita memberikan informasi kepada keluarga atau pada saat proses persalinan ya. Pada saat proses persalinan, oh ternyata karena si ibu ini ngejennya nggak pinter, atau pada saat ngejen seharusnya pokoknya jangan diangkat, jadinya apa? Robekan perineumnya kemana-mana. Yang harusnya robekan perineum kan berarti di perineum ya, dia kemana-mana. Sehingga kita menggunakan bahasa tubuh nih ya. Maksudnya kayak gini, aduh ini susah banget nih jahitnya nanti nih ya. Kita menggunakan ya, dimana bisa dicetak atau ditulis dengan tulis tangan. Kemudian di dalam lembar persalinan, ayo, lembar apa? Kalau mau melahirkan, untuk pemantauan partograf, ya enggak? Sudah pernah lihat lembar partograf? Belum? Udah pernah ya? Di rumah harusnya udah pernah lihat ya, karena satu ibu mau melahirkan mesti bisa 1-2 partograf, tapi biasanya 1 ya. Di situ ada untuk mengetahui DJJ ya, ada apa namanya, tabel, bukan tabel ya, kotak-kotak ya. Di situ untuk DJJ, untuk HIS, untuk kontraksi ya, kontraksinya bertambah nggak tuh ya. Kemudian nanti ada arsir, ada garis-garis, tidak berani menolaknya ya. Biasanya kita menampilkan ekspresi wajah ya, secara otomatis tanpa dibuat-buat. Kalau kita lagi melakukan pemeriksaan dan ada sesuatu, biasanya mimik tubuh kita mesti akan berubah ya, secara otomatis seperti itu ya. Kemudian ya, contohnya ya, sakit kepala ya, secara otomatis kita akan meletakkan tangan di kening ya enggak? Sakit kepala pegang perut apa pegang kepala ya, secara otomatis ya, seperti itu ya. Karena apa? Ya yang nggak nyaman itu di bagian kepala, bukan di bagian perut ya. Kecuali bohong ya, ngomongnya sakit kepala tapi nggak sinkron nih ya, antara tangan sama mulutnya ya, seperti itu. Oke ya. Bentuk-bentuk komunikasi merupakan bagian dari materi mengenai konsep dasar komunikasi. Beberapa materi lain yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini diantaranya: 1. Komunikasi terapeutik. 2. Hubungan antar manusia HAM. 3. Komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. 4. Strategi membantu plan dalam pengambilan keputusan. 5. Keterampilan observasi dan membina hubungan baik. 6. Komunikasi kepada macam-macam klien. 7. Praktik komunikasi terhadap macam-macam klien. 8. Komunikasi discharge planning. 9. Praktik komunikasi efektif dalam layanan kebidanan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan komunikasi dengan berkolaborasi dalam layanan kebidanan.